Hi guys, welcome back to our school YouTube channel for Griska Channel. Yeay. Jadi setelah sekian lama akhirnya aku kembali lagi ke sini guys. Udah kurang lebih 2 bulan gak ketemu kalian di konten podcast. Nah jadi hari ini aku kedatangan tamu yang ya sepertinya sudah tidak asing lagi untuk kalian, karena lumayan sering juga nongol di sosial media for Griska. Kita langsung aja ke Intan dan Arinka. Hai. Apa kabar kalian? Baik Kak. Sehat? Sehat. Oke, jadi kakak mengundang kalian ke sini karena kakak pengen ngajak kalian ngobrol-ngobrol ya. Kakak denger kan, kalian kan kemarin sempat mengikuti ajang pencarian ya, Duta Pariwisata. Oke, jadi sebelum kakak ngajak kalian ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang belum kenal kalian, adik kelas kalian mungkin ya, yang baru-baru belum kenal kalian. Jadi boleh deh kalian kenalan dulu, silahkan dari Arinka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Arinka Putra Pratama dari kelas 12 TB2, sering dipanggil Truna Arinka. Halo, perkenalkan nama saya Nika Intan Wahyuni, biasa dipanggil Intan dari kelas 12 TB1. Nah, jadi dari kelas 12 TB1 dan 12 TB2 ya. Oke, jadi selain mereka di sini sebagai Arinkanya sebagai Truna Bali ya Rinka ya. Mungkin Intannya kemarin juga sempat ikut tapi udah. Nah, nanti kita akan diceritain sama Intan juga gimana prosesnya sampai akhirnya dia nggak jadi ikut ya Tan ya gitu, berhenti di tengah jalan. Mereka juga sebagai jegek bagus dari For Griska ya. Bener kan? Ya tepuk tangan dong. Oke, jadi sekarang kakak mau nanya nih sama kalian. Kan kemarin kalian sempat ikut ajang pencarian Duta Pariwisata. Kalian boleh dong cerita awalnya kenapa bisa kalian berdua itu ikut ajang pencarian Duta Pariwisata ini. Gimana ceritanya pertama? Dari Arinka. Ya boleh, silakan, siapa aja yang cerita. Awalnya tuh kan kayak ya iseng-iseng daftar kan. Itu pun juga ajakan dari teman, kita iseng-iseng daftar juga, ya udah ikutin aja kayak gitu. Dari teman siapa? Ajakan dari teman siapa? Dia tuh alumni Truni Bali 2021. Oh, alumni sini bukan ya? Bukan kan? Oh, berarti alumni dari teman kamu di luar ya, gitu. Oke, nah nanti kita bahas tentang Arinka jadi runner up, nanti kita bahas. Sekarang kakak mau tanya dulu ke kalian berdua. Nah, kalian kan pasti ada komunikasi dulu nih sebelum kalian mengikuti ajang ini gitu. Kira-kira dari kalian siapa yang ngajakin duluan? Arinka. Iya. Jadi Intan responnya gimana pada saat itu? Pertamanya sih emang dari dulu tuh udah ada niat untuk ikut pageant, tapi karena umurnya juga masih 17 tuh, untuk biasanya dunia pageant tuh minimal 25. Jadi pengennya untuk pikir-pikir dulu. Terus kebetulan Arinkanya ngajak, terus biar ada temen juga, jadinya ikut. Iya, untuk nambah pengalaman sih juga. Oke, jadi dikontak sama Arinka ya. Mau ikut nggak barengan sama aku gitu maksudnya. Iya. Oke, nah jadi kan kalian sudah ikut nih, sudah daftar. Pertama kali kalian kumpul di mana? Di gedung DPR. Kan? Lupa kalian gedung DPR gitu. DPD RI nggak? DPD RI, gedung DPD RI. Gimana ini yang lomba lupa? Gedung DPD RI. Oke, pertemuan pertama apa yang kalian lakukan di sana? Pertemuan awal tuh kita melakukan seleksi. Nah, kita tuh ngeliat kayak peserta lain tuh kayak wah hebat banget. Kita masih banyak kekurangan kan. Kita belum bisa public speaking, catwalk, kita masih belum banyak ilmu. Wah, kita ngeliat kita yakin nggak bisa dah lolos kayak gini. Ya gitulah. Apalagi pesaingnya tuh kebanyakan kuliah juga. Karena kuliahan. Jadi kalian SMK kira-kira berapa
berapa orang di sana? Lumayan. Sendiri nggak sih SMK kebanyakan kuliah sama Iya, SMA? SMA. Kalian satu-satunya SMK. Wow. Jadi pas saat pertemuan pertama, kalian disuruh ngapain aja? Sampai kalian tiba-tiba bisa minder gitu, kalian gak bisa public speaking dan segala macam. Kita tuh dites wawancara sama tes tulis. Tes wawancara dan tes tulis. Dalam tes wawancara itu kalian ditanyain apa aja? Ditanyain pengalaman di dunia pageant, habis itu prestasi yang pernah diraih, habis itu ilmu tentang pariwisata. Mohon maaf nih kakak kudet, pageant itu apa ya? Pageant itu sama kayak dunia tentang pencarian duta, pencarian bank. Gitu. Iya ya, maaf kakak kudet. Oke, kalian ditanyain tentang dunia pageant gitu tadi, terus tentang pariwisata sama prestasi. Oke. Nah, jadi pas setelah itu kalian catwalk tadi tuh berlangsungnya gimana tuh? Pas catwalk tuh. Kita kayak diajarin catwalk kayak ya sedikit-sedikit lah. Posenya aja berarti. Mm-mm. Yang membuat kalian minder itu apa sih? Karena kan kalian sudah terbiasa nih, kalian juga tiket bagus kan di Forbiska. Yang membuat kalian minder itu apa? Ngelihat pesertanya sih, karena kan pesertanya rata-rata waktu tes wawancara itu banyak yang udah punya pengalaman, udah pernah ikut pageant yang lain, jadinya kayak kita baru pertama kali ikut ini memang sih nyari pengalaman, tapi tetap aja minder gitu karena yang lain udah pada wow hebat, apalagi pas mereka jawab pertanyaan aja udah bisa dinilai kalau udah berpengalaman banget Ya. Oke. Tahu kakak pernah merasakan ada di posisi kalian. Oke. Jadi setelah pertemuan pertama diajak diwawancara, diajarin catwalk yang seperti itu. Terus diseleksi kan. Kalian ceritain dong gimana kalian kok bisa lolos. Kan ada tuh tahap seleksi kan. Kalian kenapa bisa lolos? Padahal kan awalnya minder banget kan. Sehabis kita seleksi itu kita ada kegiatan camp. Nah di kegiatan camp tuh kita juga dinilai kan. Kita tuh ada pembekalan gimana kita bersikap yang baik. Abis itu kita saling tolong menolong. Ya public speaking itu perlu kan. Dari sana panitia nilai sama dewan juri. Pokoknya kita tuh harus bersikap yang baik, ramah ke orang lain, itu kunci utama sih. Oh, jadi dinilainya dari situ. Waktu kalian camp itu di mana kalian? Camp itu kita di Gianyar. Di Gianyar. Oke, berapa hari? 3 hari. 3 hari camp, dilihat dari sana akhirnya kalian diseleksi siapa yang lolos, siapa yang tidak gitu. Pada saat camp itu atau ada pertemuan lain lagi? Camp hari terakhir. Oh, camp hari terakhir ditentukan. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian dinyatakan lolos? Rasanya tuh campur aduk sih, nggak nyangka bisa lolos ke tahap selanjutnya. Ngelawan finalis yang lain-lain itu kan masih banyak kelebihan mereka. Habis itu Arinka masih punya kekurangan. Oh, Arinka bisa maju ke selanjutnya. Semoga Arinka bisa menjadi yang terbaik lah. Ya. Untuk pas lolos itu berapa besarin? 9 besar. 9 besar. Nah, sekarang kakak mau nanya sama Intan ya. Kan kakak dengar Intan pas di tengah jalan tuh udah berhenti. Alasannya kenapa? Coba dijelaskan. Karena sempat agak pesimis juga, pesertanya itu hebat-hebat juga. Takut kebentur sama walaupun Arinka tuh lumayan berani karena dia kan udah kelas 3. Terus apalagi kan juga udah kelas 3. Iya, karena itu dia bakal kebentur sama kesibukan yang lain, takutnya nggak bisa bagi waktu. Terus karena waktu itu sempat sakit juga, jadinya udah ketinggalan materi. Terus karena camp semua itu kan kita perlu kumpul nilai, jadi takutnya nilainya udah jauh di bawah. Oke. Jadi pada saat camp kamu ikut? Enggak. Itu berarti sakit, kamu tidak ikut camp sama sekali. Tapi seandainya kamu tidak mundur gitu, kamu gimana ya? Kamu kan sakit. Seandainya kamu tidak mundur waktu itu, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan nih lolos misalnya gitu, gimana perasaan kamu?
Pastinya senang terus kamu sekarang melihat Arinka udah lolos nih gitu. Pada saat dia dinyatakan lolos, kan gimana perasaan kamu? Speechless dan kaget banget dan bangga juga. Terus perwakilan kan pertama kita juga sempat bilang kalau misalkan nggak bisa lolos keduanya, antara salah satu semoga aja ada yang bisa lolos. Terus tuh pas dengar Arinka lolos tuh ya seneng banget, apalagi ada yang bisa perwakilan dari sekolah salah satu dari kita gitu. Berarti kamu cuma dapat pertemuan pertama aja berarti? Iya, sebagai atau ada lagi kamu dapat ikut pertemuan? Waktu itu kan ada paling awal itu ada seleksi administrasi ya. Administrasi itu udah lolos jadi semifinalis. Pas camp dicari 9 besar udah itu. Oh, itu berarti kamu udah out sampai berhenti sana, gitu. Waktu kamu bilang out itu dapat ditanya mungkin dari pihak sananya kenapa alasannya? Iya itu. Intan jelasin itu alasannya. Ditanyain kan. Pas dipanggilnya tuh dipanggil langsung ke tatap muka gitu maksudnya apa gitu? Mengajukan surat. Mengajukan surat. Tapi akhirnya dipanggil lagi setelah mengajukan surat. Enggak. Iya. Karena itu juga masih semifinalis jadi nggak terlalu begini ya gitu maksudnya. Oke. Sekarang Arinka setelah camp camp gitu. Tapi kan tetap kontak-kontakan kan, tetap kamu tetap mendukung Arinka juga selama dia gini. Kan kalau nggak salah ya, setiap ajang pencarian seperti ini kan pasti ada karantina ya. Itu coba dong Rin, kakak penasaran nih. Karena kan kakak sering banget nonton ajang pencarian kayak gini juga, tapi yang dalam bentuk masak, misalnya kayak MasterChef gitu. Karantinanya seru. Coba kamu ceritain deh, gimana tuh karantina kamu selama jadi finalis gitu, babak 9 besar gitu lah ya. Pengalamannya tuh kayak seru banget kan sama teman-teman yang lain. Di sana pas waktu karantina kita juga ada pembekalan. Pembekalannya tuh ada catwalk, ada cara make up yang benar, public speaking, dan kita juga dites wawancara. Tes wawancaranya tuh berkaitan dengan pariwisata saat ini. Kita harus bisa memanfaatkan media sosial untuk bisa mempromosikan pariwisata gitulah. Oh, jadi pas di karantina diajarkan seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu berapa hari itu kamu karantina? 1 hari. 1 hari doang? Iya, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Start dari jam berapa? Dari jam 7. Dari pagi. Jam 7 sampai malamnya? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, untuk menunggu mau mencari winner itu kan di hari waktu itu kamu hari Minggu kalau nggak salah, itu Minggu ya? Apa Sabtu? Sabtu ya? Winnernya tuh hari Senin. Oh, waktu konser itu tuh hari Senin gitu. Oke, itu apa saja yang dilihat sih dari juri kakak mau tanya, juri berapa sih ada? Juri ada 10. Ada 10. Dari provinsi atau misalnya gimana tuh? Jurinya tuh dari berbagai negara kan. Dari India salah satunya, abis itu ada dari fashion designer, dan seperti itulah. Banyak berarti ya? Iya, banyak banget. Terus pas kamu karantina, itu mau nyari finalis tuh berapa hari jaraknya? Dari lama? Karantina lumayan lama sih. Lumayan lama. Itu ada pertemuan lain lagi nggak untuk gini, atau misalnya kamu memang menunggu hasil dari rumah sampai selesai mau konser gitu tuh, apa sih nunggu lagi, atau emang ada pertemuan lain lagi yang mengharuskan untuk dites lagi gitu misalnya? Nggak, kita cuman dites pas karantina aja. Oh, pas karantina aja. Jadi sisanya kamu full tunggu dari rumah gitu. Terus pas mulai nyari winnernya itu di hari Senin kemarin itu ya. Nah, terus kamu pasti perasaannya campur aduk kan, deg-degan. Terus kakak juga ada lihat kan, Intan juga udah tahu di IG itu ada disuruh nge-like gitu kan, gitu kakak tahu. Itu kalau boleh tahu acaranya di mana waktu acaranya winner itu? Di 100 Sunset Hotel. Oh iya pernah. Oke, itu saat itu gimana sih perasaan kamu nih? Kamu udah satu langkah lagi, gimana perasaan kamu dari karantina itu? Ya? Rasanya tuh campur aduk kan. Arinka udah nggak yakin bisa lolos top 3, apalagi saingannya tuh super susah banget. Mereka tuh
ada yang bisa bahasa Inggris, public speakingnya bagus, catwalknya bagus. Sedangkan Arinka tuh masih banyak kekurangan yang Arinka punya. Tapi kekurangan Arinka tuh Arinka tutupin dengan kelebihan Arinka. Ya, oke. Itu kan Intan kan ada di sana saat itu kan sama teman-teman untuk mendukung Arinka kan. Nah, pas di sana nih, pas acara winnernya itu diapain ajarin? Apa emang langsung diumumin atau kalian ada disuruh menunjukkan apa misalnya itu di depan-depan penonton gitu? Enggak, kita cuman langsung. Itu dihadiri sama siapa aja gininya? Dari pageant-pageant yang lain banyak sih, dari Putri Indonesia, dari Mr. Tourism Bali, Ning Ayu dan sebagainya. Oh, jadi ada banyak tamu-tamu penting gitu. Oke, gimana perasaan kamu? Kamu dapat banyak dukungan dari teman-teman kamu yang hadir di sana gitu. Rasanya seneng banget. Dan di sana tuh Arinka sempat nangis kan. Kenapa tuh? Banyak yang dukung Arinka, doain Arinka supaya bisa memberikan terbaik, dan akhirnya Arinka bisa memberikan itu ke teman-teman yang lain. Teman-teman gitu. Ya, rasanya bangga lah ya sama diri banget sendiri gitu. Oke, Intan, nah, kamu nih yang ada di sana kan, kamu sempat jadi finalis gitu. Kamu gimana ngelihat temen kamu udah berhasil di sana gitu? Terus apa kamu ada perasaan, aduh aku nyesel nih nggak ngikutin sampai akhir, atau memang kamu merasa gimana gitu? Kalau kamu boleh tahu perasaan kamu saat itu. Untuk penyesalan sih Intan nggak ada, cuman kan Intan pikir juga masih bisa untuk ikut pageant-pageant yang lain gitu ya. Terus untuk Arinka juga seneng banget pastinya kan bisa nyaksiin langsung dia waktu deg-degannya dari 9 besar untuk cari 3 besar tuh luar biasa banget. Terus tadi kayak ada cerita tuh tentang maksudnya posisi ketuker itu gimana? Coba kalian ceritain sedikit gimana? Coba tanya langsung orang. Gimana Rin? Silakan diceritakan dong, Kak kepo nih. Kan kita tuh udah mau pengumuman winner sama runner up 1. Nah, udah pengumuman. Oh, belum runner up 2 nih, belum. Udah runner up pengumuman. 2-nya udah duluan. Runner up 2 sudah diumumkan gitu. Oke. Nah, pengumuman winner udah diumumin. Terus kan kita kayak siap-siap ke posisi masing-masing. Nah, panitia tuh kayak mungkin Arinka sama winner tuh mukanya sama kan, kembar. Gitu. Jadi Arinka disuruh ke tempat yang winner. Nah, Arinka kok disuruh ke sana? Kayak gak fokus langsung kan. Itu pun malu banget ditonton banyak orang. Karena saking senengnya jadi nggak. Terus kamu gimana tuh pada saat itu? Beneran ke tempat winner? Iya. Dan baru ingat, oh Arinka kan wakil 1. Langsung dah kembali ke tempat awal. Iya, siapa tuh yang ngeh kamu salah posisi itu siapa? Panitia. Panitia. Berarti hostnya nggak ngeh sebelumnya gitu, karena mengira muka kamu tuh hampir sama gitu. Iya. Gitu di studio pecah nggak tuh gelak tawanya atau gimana? Nggak ada yang ngeh. Untungnya di depan tuh banyak orang yang foto-foto gitu. Jadi nggak tahu. Tapi kalian ini teman-teman kamu tersangkanya pasti di belakang ngakak banget kan? Gitu. Oke. Rin, kalau boleh kakak tanya sedikit, kamu kan sekarang sudah wakil 1 nih, kamu di antara winner sama wakil 2 ya, harus bisa menjalin kerjasama yang baik pastinya. Dan kalau kakak boleh tahu visi misi kamu tuh apa, Rin? Visi misinya tuh kita tuh bisa membuat pariwisata Bali semakin berkembang. Apalagi di dunia COVID-19 ini, kita sebagai generasi muda harus tetap gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata. Betul. Apalagi media sosial tuh kayak lagi viral kan sekarang. Kita tuh harus mempromosikan pariwisata baik dengan media sosial agar orang-orang luar tuh tetap pariwisata Bali walaupun dalam kondisi COVID saat ini tetap berkembang ya. Jadi untuk promosi kamu sudah mulai nih sekarang? Sudah mulai. Itu kamu promosinya via sosial media apa aja? Sosial medianya tuh kita Instagram, Facebook, Twitter, sama TikTok. Oke. Berarti kamu sudah bisa menjalin kerjasama yang baik ya dengan wakil 2 dan winner kamu nih? Sudah. Apa masih ada perasaan canggung karena baru kenal gitu? Enggak. Berarti sudah chemistry-nya sudah ada gitu. Sudah. Untuk winner, wakil 1 dan wakil 2 ada di bawahnya ada lagi nggak? Di situ kayak ada atribut namanya. Siapa aja itu? Apa aja namanya maksudnya kakak? Yang Arinka inget tuh kayak atribut sosial media, entrepreneur, kayak
Itu dah. Gitu-gitu aja. Maksudnya ada gini nggak Rin, kayak misalnya di OSIS gitu misalnya gitu, ada sekretaris, ada bendaharanya. Enggak. Itu ada. Oh, berarti nggak ada ya. Berarti pure yang seperti itu aja yang kamu jelaskan tadi. Oke, ini masa jabatannya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun gitu. Mungkin kedepannya rencana dari kalian mempromosikan Teruna-Teruni Bali ini dengan cara apa? Contoh satu. Kita lagi buat program kerja. Salah satunya tuh kayak peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Ya, seperti apa nanti konsepnya? Peduli lingkungannya ini kita tuh kayak kita bersih-bersih di pantai. Kita kayak memilah sampah, baik itu sampah organik sama non organik. Kita pilah, dan di mana sampah organik itu kita bawa ke bank sampah. Nah, nanti uangnya itu kita kasih ke klien sana untuk memanfaatkan fasilitasnya. Berarti itu salah satu program kerja kamu ya. Baru itu aja yang tersusun berarti. Sisanya rahasia. Oh, sisanya rahasia. Oh, ada rahasia-rahasiaan ini. Oke. Jadi tadi guys sudah diceritain sama Arinka dan Intan bagaimana proses dia mengikuti ajang pencarian Duta Pariwisata Teruna-Teruni Bali. Mungkin di sini Intan belum jodoh ya Tan ya. Mungkin nanti Intan jodohnya di pageant-pageant yang lain gitu. Ya. Untuk Arinka semangat, semoga visi misinya bisa tercapai, terus bisa terus menjalin kerjasama yang baik dengan partner-partnernya nanti di Teruna-Teruni Bali. Semoga kamu bisa sukses menjabat nanti selama 1 tahun ya. Terima kasih loh kalian berdua sudah mau meluangkan waktunya untuk kakak tanya-tanyain sedikit, kakak kepo-kepoin sedikit. Ingat Intan, tetap semangat. Kamu harus ikut di pageant-pageant yang lain ya. Oke? Jadi guys, itu dulu nih obrolan aku sama Arinka dan juga Intan. Ya, Arinka sebagai Teruna Bali. Selamat lagi sekali ya Arinka ya. Jangan lupa untuk kalian nonton video ini, di like, di komen, share, and subscribe. Dadah.